you. 北川さん。水着着てきたし。 Halo Sobat Wibu, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, aku mau menceritakan alur Sono Bisudol Wakoi wo Suru. Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Gojo. Jadi, si Gojo ini lagi ngejalin kedekatan sama cewek populer yang bernama Marin. Anime ini memiliki genre romance, seinen, school and slice of life. Anime ini tayang perdana pada tanggal 9 Januari tahun 2022. Yuk biar nggak kelamaan kita masuk aja ke videonya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan sedikit flashback tentang masa kecil Gojo, di mana dia terlihat jatuh cinta pas ngelihat boneka Hina. Gojo ngerasa kalau boneka Hina itu cantik banget guys. Saking sukanya sama boneka Hina, dia pun berusaha buat bikin boneka tersebut sama kayak kakeknya. Akan tetapi, seorang cewek tiba-tiba mengatakan jika hobi Gojo itu benar-benar menjijikkan. Lalu scene berganti pada Gojo yang udah gede. Sampai hari ini, dia masih suka sama boneka Hina. Sedikit informasi guys, Gojo itu adalah anak sebatang kara yang tinggal bersama kakeknya. Kakeknya adalah seorang pembuat boneka Hina yang hebat banget. Gojo pun berusaha agar bisa kayak kakeknya. Oke, balik ke cerita guys. Karena tiap hari kerjaan Gojo cuma bikin boneka, dia jadi nggak punya temen guys. Bahkan pas di sekolah, Gojo cuman menyendiri dan nggak punya temen sama sekali. Hal itu dikarenakan Gojo yang malu buat membicarakan hobinya ke orang lain. Dan dia juga takut dibilang menjijikkan kayak dulu guys. Pas dia lagi mikirin hal itu, tiba-tiba seorang cewek cantik terjatuh di hadapannya. Cewek itu bernama Marin. Dia adalah cewek yang paling populer di sekolah itu guys. Marin punya sifat yang ceria, suka bercanda dan punya banyak teman. Bener-bener berbanding terbalik sama Gojo yang pemalu, pendiam dan gak punya teman satupun. Gara-gara sifat mereka yang kayak gitu, pertemuan mereka menjadi adegan yang lucu guys. Gojo ngerasa kalau kehidupan Marin sangatlah nyaman. Dan dia juga kepengen punya kehidupan yang kayak gitu. Pas jam pulang sekolah, Gojo mendapatkan jatah piket kelas. Terus gara-gara sifatnya itu, Gojo jadi dimanfaatkan sama teman-teman sekelasnya guys. Gak lama Marin datang, terus dia langsung bantuin Gojo. Marin bilang ke Gojo kalau dia udah dimanfaatin. Harusnya Gojo ngomong ke mereka kalau dia gak mau. Biar mereka gak bisa seenaknya aja sama Gojo. Beberapa hari udah berlalu. Pas Gojo mau bikin baju buat boneka Hina, tiba-tiba mesin jahitnya rusak. Terus Gojo mutusin buat ngejahit baju itu di ruang jahit milik sekolah saat waktu pulang. Menurut Gojo pas jam pulang sekolah, gak bakalan ada yang datang ke ruangan itu. Jadi dia gak perlu ngumpet. Nah sialnya, tiba-tiba Marin datang ke ruangan itu. Gojo yang kaget tanpa sengaja ngelempar boneka Hinanya. Dia pun berhasil nangkep boneka itu. Namun sialnya, Marin ngeliat Gojo pas lagi ngomong sama boneka itu. Gojo pun jadi pasrah sama nasibnya guys. Tapi ternyata Marin malah memuji boneka itu. Gojo ngerasa seneng banget guys. Soalnya baru kali ini ada orang yang muji hobinya. Pas tahu Gojo bisa ngejahit, Marin langsung nunjukin baju cosplaynya ke Gojo guys. Awalnya Gojo ngerasa kebingungan pas ngeliat tingkah Marin. Tapi ketika ngeliat baju Marin yang dibikin secara asal, Gojo langsung ngasih komentar buruk pada baju cosplay buatan Marin itu. Marin ngerasa kalau Gojo paham soal bikin baju. Terus dia memohon sama Gojo buat dibikinin baju cosplay dari karakter Shizuku-tan. Karakter itu berasal dari game Nona Licin series. Awalnya sih Gojo bingung, mau nerima atau enggak. Namun pas Gojo ngeliat Marin serius dan suka banget sama Shizuku-tan, dia jadi nerima permintaan si Marin guys. Marin jadi senang banget ngedengarnya. Abis itu Gojo nanyain detail dari karakter yang bernama Shizuku-tan. Soalnya Gojo nggak tahu sama karakter itu. Marin pun ngejelasin ke Gojo tentang detailnya. Namun Gojo sama sekali nggak ngerti sama penjelasan Marin guys. Abis itu Marin ngasih buku panduan buat bikin baju cosplay ke Gojo. Setelah membaca buku itu, Gojo mutusin buat beli bahan dan melakukan pengukuran.
Akan tetapi karena hari udah sore, Gojo mutusin buat melakukan pengukuran dan membeli bahan di hari Senin. Marin pun setuju sama keputusan Gojo. Tapi Marin gak sabar guys. Dia gak mau nunggu sampai hari Senin. Dia mutusin buat nemuin Gojo di hari libur. Awalnya sih Gojo nolak. Dia ngerasa keberatan guys. Tapi gara-gara si Marin maksa, Gojo jadi nurutin keinginannya. Pas udah sampai di kamar Gojo, si Marin langsung minta buat segera ngukur badannya. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku panduan. Pengukuran badan harus dilakukan dengan memakai pakaian dalam aja. Namun bukannya nolak, si Marin malah menyetujui panduan buku tersebut. Waduh, si Marin bener-bener kacau ya guys ya. Oke, lanjut ke cerita. Gojo pun mulai melakukan pengukuran badan. Karena Gojo gak pernah ngalamin situasi kayak gitu, dia jadi gugup banget guys. Tapi gara-gara ngelihat Marin yang semangat banget buat cosplay jadi si Sukutan, Gojo pun mulai berkonsentrasi biar gak mikirin hal-hal yang aneh. Singkat cerita, pengukuran badan pun selesai. Karena Gojo belum paham sama detail dari si Sukutan, Marin pun ngasih game Nona Licin ke Gojo buat dimainin. Tujuannya biar Gojo paham detail dari karakter si Sukutan. Terus malam harinya, Gojo mulai mainin game itu guys. Dia fokus banget. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau kakeknya udah berada di pintu kamarnya. Keesokan harinya pas di sekolah, Marin dan teman-temannya menghampiri Gojo. Semua orang yang ngeliat mereka nganggep kalau Gojo sama Marin pacaran. Gojo yang ngedenger semua orang lagi ngomongin dia sama Marin, akhirnya mutusin buat ngindarin Marin. Jadi gini guys, si Gojo tuh nggak mau kalau Marin jadi bahan omongan di sekolahnya. Tapi pas Marin tahu alasan Gojo menghindarinya, Marin pun bilang ke Gojo kalau dia udah nganggep Gojo sebagai temannya. Akhirnya mereka pun mulai melakukan langkah selanjutnya, yaitu belanja perlengkapan yang bakal digunain buat bikin baju cosplay. Mulai dari bahan untuk baju, aksesoris, wig, dan stocking udah mereka beli. Abis itu diketahui kalau 2 minggu lagi bakal ada event cosplay. Gojo mulai mikirin, gimana cara membagi waktu biar bisa nyelesain kostum cosplay punya Marin tepat waktu. Soalnya dia nggak mau Marin kecewa gara-gara nggak bisa datang ke event itu. Pas Gojo sampai di rumah, nggak sengaja kakek Gojo ngeliat stocking punya Marin. Kakeknya Gojo jadi kaget banget guys. Sampai-sampai dia jatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Untungnya kakek Gojo nggak kenapa-napa. Tapi dia harus istirahat selama 2 minggu. Terus kakak sepupu Gojo minta kakeknya buat tinggal di rumahnya sampai kakeknya sembuh. Keesokan harinya, Gojo ngasih tahu Marin apa yang udah terjadi sama kakeknya. Dan diketahui jika minggu depan ujian tengah semester dimulai. Hal itu bikin Gojo semakin bingung. Gimana cara dia ngatur waktu biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya, Gojo pun mulai mengerjakan semua yang harus dia kerjakan. Sampai-sampai dia begadang setiap hari guys. Gojo yang ngerjain itu sampai nggak sadar kalau rumahnya berantakan. Dia pun ngerasa sakit kepala, mual, dan pengen muntah. Gara-gara itu dia jadi nggak fokus sama kerjaannya. Tapi karena kostumnya belum selesai dan Gojo juga nggak mau bikin Marin sedih, Gojo pun mulai ngerjain kostum itu lagi. Akhirnya kostum milik Marin udah jadi guys. Marin nggak nyangka kalau tujuan Gojo nyelesain kostum itu dengan cepat karena biar bisa ngikutin event itu. Padahal sebenarnya Marin bakal nunggu sampai kapanpun Gojo nyelesain kostum itu. Marin jadi nangis guys. Soalnya dia nggak tahu kalau Gojo bakal ngelakuin hal itu. Dan dia minta maaf sama Gojo. Karena kostumnya udah jadi, Gojo nyuruh Marin buat nyobain. Marin langsung nyoba kostum itu. Alhasil sekarang Marin udah mirip banget sama si Sukutan guys. Duh, bener-bener kawaii deh Marin ini. Oke, lanjut ya guys. Marin pun ngerasa seneng sama kostum yang dibuat Gojo. Dia nyuruh Gojo buat motoin. Marin juga meragain semua pose si Sukutan. Hasil dari foto itu benar-benar sempurna. Setelah itu, Marin mutusin buat pergi ke event cosplay besok. Keesokan harinya, mereka pun datang ke tempat event. Banyak banget orang yang datang ke tempat itu. Marin seneng banget guys. Soalnya dia bisa tampil di event tersebut. Tapi Gojo yang selalu menyendiri, kerasa nggak nyaman sama tempat itu.
Mereka pun mutusin buat pindah tempat. Gak lama datanglah seorang kameramen yang pengen minta foto si Sukutan versi Marin. Marin senang banget dapat tawaran itu. Bukan cuma satu orang aja, tapi banyak banget guys yang pengen minta foto sama Marin. Sampai-sampai harus ngantri gitu. Karena janji yang dibuat Gojo udah ditepati, Gojo ngerasa kalau ini adalah hari terakhirnya menjalin kedekatan sama Marin. Gak lama setelah itu, Marin nyamperin Gojo. Karena dia ngerasa ada bagian kostumnya yang mau lepas. Dan kostum itu rasanya sangat panas. Akhirnya mereka mutusin buat nyari tempat yang lebih dingin. Beberapa saat setelah itu mereka pun pulang. Pas di perjalanan mereka saling ngobrol. Terus Marin nanyain tentang cosplay selanjutnya. Ngedengar itu Gojo jadi seneng banget guys. Soalnya dia jadi bisa lebih lama deket sama Marin. Gojo bilang kalau Marin cantik banget pas cosplay tadi. Marin yang ngedenger itu jadi inget sama kata-kata Gojo. Yang bilang kalau dia nggak bisa sembarangan dalam mengucapkan kata cantik. Gara-gara hal itu Marin jadi salting guys. Besoknya setiap Marin ngeliat Gojo, dia ngerasa kalau Gojo keren banget guys. Beberapa hari kemudian kakek Gojo pulang. Dia kaget banget ngeliat Marin yang ada di rumahnya. Tapi setelah si kakek ngedengar penjelasan mereka, akhirnya kakek minta maaf karena udah salah paham. Kakek juga sangat terkesan sama baju buatan Gojo. Terus mereka berdua ngebahas tentang baju yang dibuat Gojo. Marin yang terus-terusan merhatiin Gojo mulai ngerasa kalau dia kepincut sama Gojo guys. Gak lama perut Marin bunyi karena lapar. Dia jadi malu banget guys. Terus mereka makan bareng di rumah Gojo. Sedikit info nih guys, ibunya Marin udah meninggal karena sakit. Dia cuma tinggal berdua sama ayahnya. Tapi pas masuk SMA, ayahnya dipindah kerja. Jadi Marin tinggal sendiri di rumah. Marin cuma makan makanan instan yang dia beli di minimarket. Oke, balik lagi ke cerita ya guys. Setelah mengetahui kebiasaan Marin, kakek langsung nyuruh Marin tiap hari makan di rumah mereka aja. Abis itu Gojo nganter Marin pulang. Besoknya ada seorang cewek yang datang ke rumah Gojo. Cewek itu basah kuyup gara-gara kehujanan. Kakek ngira kalau cewek itu temannya Gojo. Terus dia nyuruh cewek itu buat masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian Gojo pulang. Kakek ngasih tahu kalau ada teman Gojo yang datang. Gojo ngerasa bingung guys. Soalnya dia nggak punya teman selain Marin. Dia langsung cepet-cepet mastiin siapa orang itu. Pas Gojo buka pintu, dia kaget banget guys. Soalnya ada cewek yang baru selesai mandi. Abis itu Gojo minta maaf gara-gara kejadian tadi. Dia nanya apa tujuan cewek itu datang ke rumahnya. Cewek itu bilang kalau dia mau bikin kostum. Si Gojo malah salah sangka guys. Dia ngira kalau cewek itu mau lihat pembuatan boneka Hina. Jadi gini guys. Cewek ini namanya Inui Sajuna. Kita panggil aja Juju. Dia sekolah di SMA Sakuramiya kelas 2. Oke, balik lagi ke cerita ya guys. Jojo langsung ngasih lihat koleksi boneka Hina. Juju bilang kalau boneka itu cantik. Tapi tujuan dia ke situ bukan mau ngeliat boneka Hina guys. Dia nemuin Gojo buat bikin baju cosplay. Dia tertarik sama kostum si Sukutan yang dipakai sama Marin. Makanya dia ngebuntutin Gojo dari pas event cosplay sampai ke rumah Gojo. Gak lama Marin ngirim pesan ke Gojo kalau dia mau mampir ke rumahnya. Pas Marin udah sampai di rumah Gojo, dia kaget banget guys. Soalnya di rumah Gojo ada Juju yang merupakan idolanya. Marin ngerasa seneng banget sampai-sampai hilang kendali. Abis itu, Juju minta dibuatin kostum Black Lily Nikaido Shion. Ngedengar itu si Marin jadi pengen cosplay Black Lobelia Neon Onetama. Terus dia ngajak Juju buat cosplay bareng. Tapi Juju nggak mau cosplay bareng guys. Dia mau nyewa studio buat cosplay sendiri. Marin maksa banget mau cosplay bareng. Dia bilang mau patungan buat nyewa studio. Juju jadi mikir-mikir lagi guys. Soalnya lumayan nguntungin dia juga. Akhirnya dia mutusin buat nerima tawaran Marin. Abis itu Gojo bilang mau nonton animenya dulu.
Dia pengen tahu detail dari karakter yang mau di cosplay. Terus besoknya Gojo ke rumah Marin buat ngambil DVD. Pas Marin buka pintu, Gojo jadi kaget banget. Gara-gara ngeliat pakaian Marin yang kayak gitu. 昨日列見出したら止まんなくなっちゃってマジでごめん Marin ngerasa bingung ngeliat tingkah Gojo. Terus dia langsung lihat cermin. Marin kaget gara-gara nggak pakai softland. Aduh, ada-ada aja sih Marin guys. Beberapa saat kemudian, Marin nyuruh Gojo buat masuk ke rumahnya. Gojo ngerasa grogi banget guys. Soalnya dia baru pertama kali main ke rumah temen. Apalagi itu rumahnya Marin. Gojo berencana langsung pergi setelah ngambil DVD. Tapi ternyata Marin malah ngajak Gojo nonton DVD bareng. Terus Marin nyuruh Gojo masuk ke kamarnya. Setelah itu mereka mulai nonton anime. Gojo serius banget nonton anime itu. Dia lagi merhatiin detail dari karakter yang mau di cosplay. Tapi Marin malah sibuk ngeliatin Gojo. Dia nganggep kalau mereka lagi kencan. Marin ngerasa gelisah dan gak konsentrasi gara-gara mandangin Gojo. Gak lama perut Marin bunyi guys. Dia jadi malu banget. Soalnya Gojo dengar suara perutnya. Setelah itu Marin mutusin buat masak. Dia ngebayangin bakal masakin makanan yang enak buat Gojo. Tapi setelah masakannya jadi, Marin malah kecewa guys. Soalnya gak sesuai sama yang dibayangin. Untungnya Gojo bilang kalau masakan itu enak. Ngedengar itu Marin jadi sedikit lega guys. Singkat cerita si Gojo udah nyampe rumah guys. Dia nelpon Juju buat ngasih tahu sketsa yang udah dia kirim. Juju nggak nyangka kalau Gojo bakal nulis sedetail itu. Terus mereka saling sharing tentang cosplay. Juju ngasih tahu kalau adeknya yang fotoin pakai kamera. Jadi hasilnya bisa bagus. Si Gojo jadi tertarik buat belajar kamera guys. Akhirnya mereka mutusin buat ketemuan sama adiknya Juju. Setelah itu Gojo ngasih tahu Marin apa yang baru aja Gojo dan Juju omongin. Terus Marin mutusin buat ikut ketemu sama adiknya Juju. Marin ngebayangin kalau adiknya Juju pasti lebih kecil dan lucu. Soalnya adiknya Juju masih SMP. Tapi pas mereka ketemu, ternyata adiknya Juju malah lebih gede dari Juju. Jadi gini guys, dia ini adiknya Juju. Namanya Inui Shinju. Dia yang bikin akun sama nama cosplaynya si Juju. Oke, balik lagi ke cerita ya guys. Gak lama Shinju ngasih lihat hasil foto-fotonya kemarin. Marin kagum banget sama hasil fotonya yang bener-bener keren. Terus Shinju nunjukin kamera yang biasa buat moto Juju. Dia ngejelasin tentang perbedaan kamera itu sama kamera HP. Setelah ngelihat kamera itu, Marin berencana buat nabung dan membelinya. Pas Gojo ngecek harganya, ternyata mahal banget guys. Si Gojo jadi kena mental. Abis itu mereka janjian ketemu lagi akhir pekan buat nyari studio foto. Singkat cerita, mereka udah berada di studio yang mereka tuju. Ternyata tempatnya di bangunan bekas rumah sakit guys. Mereka masuk ke gedung tanpa ngerasa takut, kecuali si Juju. Gak lama hujan deres. Juju kelihatan ketakutan banget guys. Tapi dia maksain diri buat ngeliat tempat pemotretan. Besoknya Marin ngajak Gojo ke pantai. Mereka menikmati suasana pantai yang sepi, menikmati hembusan angin, dan bermain air. Diketahui kalau Gojo baru pertama kali ke pantai. Sejak kecil dia cuma sibuk dengan boneka Hina. Banyak tempat yang belum pernah dia kunjungi. Mengetahui hal itu, Marin berencana ngajak Gojo mengunjungi tempat-tempat berdua. Gojo jadi seneng banget guys. Keesokan harinya, sehabis belanja mereka langsung ke rumah Gojo. Pas sampai di kamar, si Marin ngasih lihat baju renang yang baru aja dia beli. Gojo berusaha buat gak ngeliatnya guys. Tapi Marin malah nyamperin Gojo sambil ngeledekin. Singkat cerita, kostum cosplay Marin dan Juju udah jadi. Mereka pun langsung nyobain kostum tersebut. Ternyata emang bagus banget kostum bikinan Gojo guys. Mereka seneng banget makainya. Abis itu Gojo ngerias wajah Marin. Dan hasilnya Marin jadi mirip banget sama karakter yang mau dia cosplay. Lalu pas mau pemotretan, tiba-tiba hujan turun. Marin sama Juju ngobrol sambil nunggu Shinju dan Gojo datang. Lalu pas Gojo dan Shinju datang, mereka langsung terkejut banget guys.
Soalnya Shinju juga ikutan cosplay jadi Soma. Jadi gini guys, setelah selesai ngecek tempat pemotretan, si Gojo nanyain ke Shinju apa dia mau cosplay juga. Terus Shinju bilang kalau dia mau cosplay jadi Soma Oni-chan. Cosplaynya agak susah guys, soalnya karakternya cowok. Buat neken biaya, Gojo minjemin seragam sekolahnya. Karena seragamnya mirip sama karakter Soma. Tapi Gojo masih bingung, gimana caranya buat nutupin dada Senju yang gede. Terus Gojo berusaha buat ngatasin masalah tersebut. Akhirnya mereka menemukan solusi, yaitu alat pemerata dada. Juju ngerasa kalau cosplay Shinju tuh sangat keren. Marin juga ngerasa hal yang sama. Setelah itu mereka melakukan pemotretan. Juju sangat berterima kasih pada Gojo. Soalnya Gojo udah ngebantu adeknya. Akhirnya cosplay mereka untuk hari ini selesai. Hasil foto yang mereka dapatkan juga sangat bagus dan memuaskan. Beberapa hari kemudian, Gojo udah nyelesain kostum Veronica buat Marin. Gak lama Marin datang ke rumahnya dengan kulit yang berwarna coklat. Marin memakai foundation yang diolesin ke seluruh tubuhnya. Dia juga udah nyiapin perlengkapan cosplaynya. Tapi gara-gara Marin ceroboh, dia jadi terjatuh. Akibatnya palanya benjol dan dia nggak bisa pakai wig. Akhirnya cosplay jadi Veronica dibatalin. Besoknya Marin ngajak Gojo ke Shibuya. Dia mau nyariin baju buat Gojo. Semua baju udah dicobain sama Gojo. Marin ngerasa kalau Gojo keren, walaupun pakai baju apa aja. Soalnya dia cinta banget sama Gojo. Setelah seharian berkeliling di Shibuya, Gojo ngerasa kalau nggak ada baju yang cocok buat dia. Akhirnya mereka mutusin buat pulang. Pas lagi jalan pulang, Marin ngasih tahu kalau palanya yang benjol udah sembuh. Jadi dia udah bisa cosplay Veronica. Tapi Gojo bilang kali ini Marin harus cosplay Veronica sendirian. Soalnya karakter Veronica bener-bener vulgar. Ngedengar hal itu, Marin malah ngeledekin Gojo guys. Akhirnya Marin ngebatalin cosplay jadi Veronica. Setelah itu, mereka pergi ke cafe manga. Gojo yang gak pernah ke tempat kayak gitu jadi gugup banget guys. Terus Marin nunjukin light novel tentang Sucubus. Dia pengen cosplay jadi Lee Seok-yeon. Tapi Marin ngerasa gak cocok sama karakternya. Dia ngerasa kalau cuma cewek kawaii yang bisa pakai gaya kayak gitu. Tapi menurut Gojo, Marin pantas buat cosplay jadi Lee Seok-yeon. Terus dengan malu-malu Marin menyetujui saran dari Gojo. Setelah itu Gojo langsung membaca manga itu. Dia ngerasa kalau manga itu emang bikin hati nyaman dan hangat. Karena hari udah sore, mereka pun mutusin buat pulang. Besoknya, Gojo dan Marin pergi ke hotel. Gojo grogi banget guys. Dia nggak tahu kalau mereka bakalan ke hotel. Soalnya Marin bilang ke mereka mau ke studio buat foto. Gojo ngerasa nggak bisa tenang sama sekali guys. Dia mutusin buat nyalain TV. Tapi acara di TV juga nggak bener. Gak lama Marin datang dengan kostum Lee Seok-yeon. Dia bilang kostumnya bagus banget. Ngedengar itu Gojo jadi seneng banget guys. Abis itu Gojo langsung rias Marin. Mulai dari mata, gigi, telinga, dan rambut. Marin jadi mirip banget sama Lee Seok-yeon guys. Abis itu mereka langsung foto. Semua pose yang kayak di manga udah mereka coba. Setelah itu mereka check out dari hotel. Dan pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari setelah itu, Gojo berkunjung ke rumah Marin buat bantuin ngerjain PR. Marin gak sempat ngerjain PR gara-gara dia sibuk jadi model majalah. Marin pengen banget beli kamera yang bagus. Jadi dia harus kerja keras buat ngedapetinnya. Gak lama mereka mutusin buat nonton film horor di rumah Marin. Marin kelihatan ketakutan banget guys. Padahal dia yang ngajak nonton film horor. Setelah itu Marin lanjutin buat beresin PR-nya. Singkat cerita, PR bahasa Inggris udah selesai. Marin ngerasa lega udah nyelesain PR-nya. Tapi Gojo bilang kalau ada PR matematika juga. Terus Marin keinget kalau buku matematikanya ketinggalan di sekolah. Akhirnya mereka pun ke sekolah buat ngambil buku Marin. Setelah ngambil buku Marin, mereka pergi ke kolam renang yang ada di sekolah. Niatnya Marin cuma mau nyemplungin kakinya guys. Tapi dia malah kecemplung di kolam. Gojo ngerasa khawatir,
karena Marin gak muncul di permukaan. Akhirnya dia mutusin buat nyemplung nyelamatin Marin. Marin pun berhasil diselamatkan. Ternyata Marin gak bisa berenang guys. Abis itu mereka saling ngobrol di kolam renang. Marin mutusin buat nyari festival sebelum musim panas berakhir. Dan mau ngajak Gojo ke festival. Beberapa hari kemudian, mereka janjian buat ketemu di sebuah festival. Marin kelihatan cantik banget pas pakai yukata guys. Si Gojo sampai terpesona ngeliatnya. Terus mereka langsung berkeliling di festival itu. Segala jenis makanan dibeli sama Marin guys. Karena festival kembang api segera dimulai, mereka pun langsung bergegas buat melihatnya. Gojo bilang kalau dia baru pertama kali ngeliat kembang api di alun-alun. Kembang apinya bagus banget guys. Gojo ngerasa bahagia bisa ngeliat itu. Soalnya tiap tahun dia cuma dengar suara kembang api dari jauh. Tapi tahun ini ada Marin yang nemenin dia ngeliat kembang api secara langsung. Pas mereka mau pulang, Marin ngerasa kalau kakinya lecet. Terus Gojo mutusin buat gendong Marin. Di perjalanan mereka saling ngobrol. Mereka berjanji tahun depan bakal datang lagi ke festival itu. Beberapa hari setelah itu, pas Gojo mau tidur, tiba-tiba Marin nelpon. Ternyata dia nggak bisa tidur gara-gara ketakutan abis nonton film horor. Marin minta ditemenin ngobrol biar nggak ketakutan lagi. Akhirnya Marin udah nggak ketakutan lagi guys. Dan gak lama si Gojo ketiduran. Terus Marin nyatain perasaannya ke Gojo. Ya walaupun Gojo nggak dengar karena udah tidur sih. Begitulah akhir dari alur anime Sono Biscudol Wakoi wo Suru guys. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video, bye-bye.